warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Boleh ya tulis di kolom chat terkait kabarnya malam hari ini. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, aku adalah Sahdiah Ayu Lestari, Duta Inspirasi Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, BED 9, dan saat ini alhamdulillah diamanahi sebagai fasilitator Duta Inspirasi Podcast BED 10. Nah, aku malam hari ini yang akan memandu jalannya coaching kita pada malam hari ini. Sebelum itu, saya mengucapkan terlebih dahulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus pusat, Project Director, Vice Project Director, kakak-kakak fasilitator program maupun non-program, dan teman-teman dari Duta Inspirasi Indonesia BF10 yang telah hadir pada coaching malam hari ini. I'm so happy teman-teman berkesempatan menjadi moderator coaching Duta Inspirasi Indonesia kali ini dengan tema yang diangkat tentunya sangat luar biasa ya, yaitu kepercayaan diri yang kuat mengatasi ketidakpastian dan rasa takut. Tentunya dibersamai oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu ada Kak Talita Fatimah Rahma. Halo Kak Talita. Halo. Wah, cantik banget nih Kak malam hari ini. Nah, jadi teman-teman, Kak Talita ini adalah Putri Sasirangan 2022 dan Kak Talita juga merupakan Putri Kampus Indonesia Intelligentsia 2022 serta Kak Talita juga sebagai Putri Kampus Lingkungan Kalimantan Selatan 2022. Nah, so inspiring ya teman-teman, Kak Talita sangat menginspirasi kita semua pastinya. Nah, Kak Talita sudah hadir juga bersama kita di sini. Nah, ini teman-teman, CV dari Kak Talita sangat banyak sekali prestasi yang telah kakaknya dapatkan. Riwayat organisasinya pastinya tidak main-main juga, teman-teman. Kak Talita juga seorang peraga busana Provinsi Jawa Timur dan pernah menjadi paskibraka Provinsi Jawa Timur. Nah, Kak Talita juga seorang mahasiswi di Fakultas Kedokteran Gigi ya, Kak, di Universitas Lambung Mangkurat. By the way, kita satu alma mater, Kak. Aku juga di Universitas Lambung Mangkurat. Oke, luar biasa sekali ya pengalaman, riwayat, dan juga prestasi yang telah Kak Talita raih. Oke, Kak Talita ini udah siap Kak untuk ngisi coaching kita pada malam hari ini nih Kak? Siap dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, sepertinya teman-teman udah pada nggak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi, pengalaman, atau diskusi dengan Kak Talita. Langsung aja aku persilahkan kepada Kak Talita untuk mulai memaparkan materinya. Silahkan Kak Talita. Makasih Tari. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya suaraku udah kedengeran belum ya? Sudah Kak, udah kedengeran. Oke. Aman-aman, Kak. Oke, tadi walaupun udah dikenalin, tapi kayaknya kurang enak kalau nggak kenalan sendiri ya. Kenalin namaku Talita Fatimah Rahma, biasa dipanggil Talita. Lita juga boleh. Aku masih kuliah juga semester terakhir, semester 7, di Universitas Lambung Mangkurat, sealma mater sama Kak Tari tadi ya. Sebelumnya makasih juga buat Kak Tari selaku moderator kita hari ini dan juga sama teman-teman Duta Inspirasi. Dan ini keren banget bisa ketemu kalian semua, bisa sharing banget sama teman-teman inspiratif dari 78 ini ya Kak, 78 putra-putri terbaik dari masing-masing daerah. Iya Kak. Ya, oke, keren banget. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas tentang kepercayaan diri ya. Temanya itu kepercayaan diri yang kuat, mengatasi ketidakpastian dan juga rasa takut. Oke, Kak Tari bisa di-share screen untuk PPT-nya tadi ya. Oke, boleh. Kepada operator dipersilahkan. Oke, udah kelihatan. Jadi teman-teman ini judulnya agak sedikit menarik ya. Ada 3 kata, ada be brave, fearless, and powerful. Jadi ketiga kata ini yang memang setiap hari itu jadi acuan aku gitu buat motivasiku sehari-hari. Jadi kita harus menjadi berani, tak kenal takut, dan juga menjadi kuat, menjadi powerful. Sehingga nantinya itu bisa
memberikan aura yang positif gitu bagi sekitar kita gitu. Nah, ini tuh juga dikutip dari buku gitu, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka baca buku, pasti ada beberapa kata yang memang terkait gitu sama buku ini. Oke, bisa di next, Kak. Nah, ini bukunya. Bukunya itu dari Monica Berg, judulnya Fear is not a option. Jadi ketakutan itu bukan opsi, teman-teman, tetapi merupakan suatu pilihan. Artinya apa? Artinya menjadikan keberanian itu sebagai pilihan kita gitu. Nah, kita harus apa? Ya harus diakui, harus diterima, karena semua orang itu pasti punya rasa takut gitu, teman-teman. Tapi rasa takut itu bukan hal yang memalukan karena memang semuanya itu punya gitu. Dan sebetulnya ini ada kutipan yang menarik, keberanian atau kepercayaan diri itu bukan menghilangkan rasa takut, tetapi bergerak maju walau merasa takut. Gitu. Oke, bisa di next, Kak. Oke, nah sebelum kita cari tahu nih tips and triknya percaya diri itu apa, itu harus cari tahu dulu alasan orang untuk tidak percaya diri itu sebenarnya penyebabnya apa gitu, Kak. Nah, ini ada cause of self-belief untuk alasannya itu keyakinan diri gitu. Jadi apakah keyakinan ini sebenarnya keyakinan yang bebas kepada semua orang atau memang keyakinan dari individu sendiri? Nah, yang membatasi kita nggak percaya diri itu sebenarnya keyakinan diri kita yang terbelenggu di dalam gitu, Kak. Nah, solusinya itu apa sih? Ya, yang pertama, ini seperti yang bisa kita lihat, mengubah ketidakyakinan. Jadi, dengan cara apa? Kita ubah dulu pemikirannya. Kalau misal self pemikirannya itu berubah, otomatis nanti self belief-nya itu juga akan berubah gitu, Kak. Dan nantinya itu pasti menciptakan keyakinan dalam diri sendiri. Nah, caranya seperti apa? Itu bisa observasi diri menjadi yang lebih objektif. Caranya ya menjadi terbuka dari pandangan orang lain. Jadi kita nggak bisa gitu menutup diri dari orang lain, karena orang lainlah gitu yang bisa menjadikan kita lebih baik dan mengenal diri kita yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ini ada upgrade diri. Jadi kita bisa gabung nih ke komunitas-komunitas, cari orang-orang yang baru, orang-orang yang memang dengan tujuan dan misi yang sama kayak kita. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan energi yang positif gitu. Kita juga punya pengalaman yang baru, teman baru, dan juga semuanya yang dinamakan networking, karena networking itu memang sesuatu yang sangat penting gitu. Nah, kedua hal ini itu sebenarnya ada tantangannya, yaitu tantangannya ke value dari masing-masing dari kita. Ketika kita mengubah ketidakyakinan yang tadi menjadi suatu value, itu bisa dilihat goals-nya nanti itu seperti apa sih yang kira-kira nanti mau diinginkan 5 tahun, 10 tahun ke depan, dan tujuan awalnya itu apa gitu. Nah, nantinya ketika semuanya itu digabung, kita bisa mendapatkan aksi yang lebih baik gitu. Jadi, percuma kalau cuman ada teori tapi nggak ada action gitu. Oke, bisa di next, Kak. Nah, how it works sebenarnya banyak banget cara-cara yang misal kalian bisa dapetin di internet karena kan sumber belajar sekarang sudah banyak ya. Tapi yang beberapa hal ini tuh memang ngaruh gitu di aku. Karena setiap manusia kan pasti punya caranya masing-masing ya, karena punya kepribadian yang berbeda, punya kebutuhan yang berbeda juga. Dan ini ada beberapa cara yang sudah aku terapin dan alhamdulillahnya itu berhasil gitu. Yang pertama bisa di next, Kak. Oke, yang pertama ini ada mencintai diri sendiri. Sebenarnya yang dimaksud mencintai ini tuh bukan yang narsisme, yang suka mencari perhatian yang berlebihan, itu bukan ya. Tapi di sini mencintai diri sendiri itu ketika kita bisa menghargai gitu, menghargai diri sendiri untuk tentunya bisa menjadi lebih baik dan menjadi orang yang bisa bersahabat lah pada diri kita sendiri. Nah, gimana sih caranya itu? Ya, yang pertama pasti ikuti dulu gitu kata hati. Tapi kata hati ini betul-betul mengikuti kata hati yang sehat dan juga yang positif. Terus yang kedua bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau memang ada kelebihan ya bisa ditingkatkan dan dipertahankan. Tapi kalau memang ada kekurangan ya bisa dicari dan dipelajari, tapi pelan-pelan gitu. Nah, kalau misal ditanya, kalau contohnya yang tidak menerima kekurangan itu seperti apa sih? Itu contohnya misal kita melakukan sesuatu nih, terus ternyata kita gagal. Nah, itu kita nggak bisa menyalahkan diri kita sendiri, karena memang kita harus menerapkan mencintai diri sendiri gitu.
Nah, apa sih Kak yang mau dilakukan yang bisa dilakukan ketika sudah mencintai diri sendiri nih, tetapi masih ada keraguan gitu di dalamnya. Nah, itu wajar aja sih, karena yang namanya takut ya, itu takut adalah musuh terbesar gitu dari semua orang. Padahal sebenarnya kita sudah berusaha nih, sudah berusaha mau maju, mau berjuang, tetapi tetap aja gitu, tetap nggak bisa, tetap ada sesuatu yang mencegah gitu dari yang kepercayaan diri yang tadi terbelenggu di dalam. Nah, itu bisa diatasi dengan yang namanya grow mindset, teman-teman. Karena apa? Ada beberapa buku itu yang mengatakan bahwa grow mindset ini terkait dengan keyakinan yang bisa berubah karena usaha. Nah, itu harus ditanamkan ya, teman-teman, kalau keyakinan itu bisa berubah karena usaha. Jadi kita nanti bisa dipaksa melihat apa yang terjadi dan akhirnya ketika sudah sadar bahwa semua itu dinamakan dengan proses. Jadi proses di sini itu untuk menjadi yang lebih baik. Jadi bukan lagi soal gagal atau tidaknya seseorang, tetapi di situ ada yang namanya proses, ada sebuah harapan bahwa memang proses itu harus dilewati gitu ketika kita mau melakukan sesuatu yang memang sesuatu yang menjadi target kita atau goals kita gitu. Nah, kenapa sih? Sebenarnya ada satu pertanyaan nih, Kak. Mungkin bisa dijawab nih sama teman-teman di kolom komentar. Pertanyaannya, kenapa manusia itu bisa sukses? Oke, mungkin teman-teman bisa ramein kolom komentar juga ya. Nah, ini ada juga dari Elsa, setuju banget poin pertama, semua tergantung mindset. Oke. Ketika grow up ya, oke. Usaha dan doa. Benar. Oke, kenali diri sendiri, percaya fokus, tekad tinggi, kepercayaan, oke, berani mencoba, sabar dan disiplin, oke, tekun usaha, oke, banyak banget ya. Punya planning, oke, pantang menyerah, oke. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Punya uang, ada dari Yusril dari Jambi nih bilang punya uang, oke, benar. Warisan juga. Oke, cukup ya teman-teman ya. Sebenarnya semuanya itu benar. Kenapa manusia bisa sukses? Sebenarnya jawabannya ada di yang aku jelasin tadi, yaitu proses. Sebenarnya benar ordal, ya benar ordal. Semua faktor itu bisa dilatih, bahkan kedisiplinan pun itu bisa dilatih. Jadi semua jawaban itu benar, tapi yang paling benar itu adalah proses. Karena di sini proses itu membuat hal yang lebih baik dan di dalam proses itu ada esensi gitu teman-teman, peristiwa apa yang terjadi dan untuk apa yang terjadi. Jadi kenapa manusia bisa sukses karena ada yang namanya proses. Oke, bisa di next Kak. Oke, cara yang kedua, cara dari aku itu menemukan value. Pasti banyak yang tahu nih sudah value. Kadang kan sering lewat nih di TikTok kalau high value gitu. Sebenarnya value itu artinya kan nilai-nilai kehidupan ya. Jadi value itu memang sudah diterapkan gitu dari sejak lahir. Contohnya, misal dari lahir kita diajarkan membantu orang nih. Nah, sampai dewasa pun berarti value yang kita miliki itu value membantu orang gitu. Jadi kadang orang tuh salah paham gitu, Kak, value yang high value itu seperti apa. Padahal high value itu bukan masuk di value. High value itu ketika kita memang sudah benar-benar menerapkan value-value yang kita miliki gitu. Nah, teman-teman, di sini value itu ternyata ada banyak gitu. Ada 5, ada social value, personal, konstitusional, spiritual, dan juga moral. Yang pertama ini ada social value. Jadi kalau social value namanya juga sosial ya. Jadi ini adalah nilai yang diterapkan pada masyarakat dan biasanya ini itu terkait dengan budaya, teman-teman. Contohnya, misal kita datang ke tempat yang baru nih, di situ kita harus menerapkan budaya mereka, apa yang ada, apakah kita bisa solidaritas dengan baik, apakah ada komitmen kita untuk membantu mereka selama di lingkungan tersebut gitu. Nah, yang kedua ini ada personal value. Jadi personal value itu terkait kehidupan seseorang, jadi personal dalam diri sendiri, seperti contohnya itu ada empati, ada disiplin, baik buruknya kita menilai sesuatu gitu.
Nah, yang ketiga ini ada konstitusional. Seperti namanya, konstitusi berarti terkait negara ya. Jadi di sini yang dimaksud negara itu karena kita di Indonesia ya. Jadi konstitusionalnya pasti Pancasila. Jadi bagaimana kita menerapkan sila-sila Pancasila itu dengan baik gitu. Terus lanjut di spiritual value. Spiritual berarti artinya nilai religius. Sifatnya ini memang nggak berwujud sih, tapi ada hubungannya gitu dengan kehidupan. Contohnya kita taat beragama, takwa kepada kepercayaan masing-masing gitu. Dan terakhir ini ada moral value. Jadi di mana kita itu mencari kebahagiaan, mencari relasi, dan ini juga terkait dengan masyarakat gitu. Apabila kita menjadi pribadi yang dengan kualitas yang baik dan menerapkan nilai-nilai itu pasti nantinya akan diterima gitu di masyarakat. Oke, bisa di next, Kak. Oke, yang ketiga ini tentang waktu ya, teman-teman. Jadi waktu ini pasti ada gitu di semua cara, mau itu cara percaya diri atau cara apapun, itu pasti adanya yang namanya waktu. Karena waktu di sini itu kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi percuma kalau punya skill yang bagus, punya public speaking yang bagus, atau punya networking yang luas, tapi kalau kita tetap wasting time itu juga percuma gitu, nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Oke, di sini contohnya wasting time itu apa? Itu ketika kita terlalu memikirkan orang lain, terus juga kita takut, kita cemas, cemas dengan masa depan gitu. Padahal ketakutan dan kecemasan di masa depan tuh sama sekali nggak bisa membantu teman-teman. Karena belum tentu kan belum tentu terjadi tapi sudah kita pikirkan dulu gitu. Jadi ini benar-benar wasting time gitu. Nah, caranya gimana sih biar waktunya itu bisa lebih efisien, nggak perlu takut wasting time dan segala macam. Itu bisa dengan yang pertama, nggak perlu nih mengingat masa lalu dan nggak perlu juga takut dan cemas akan masa depan. Jadi cukup tahu aja dengan masa lalu sehingga nanti bisa full gitu 100% untuk kita fokus ke masa depan. Dan kita juga bisa menerapkan goals. Jadi goals ini bisa kita catat 5 tahun ke depan itu kita mau ngapain aja itu bisa ditulis. 10 tahun ke depan juga apa gitu. Jadi bisa dibiasakan mulai sekarang dan itu juga sangat berpengaruh gitu kan namanya proses gitu untuk menuju kesuksesan. Oke, selanjutnya Kak. Selanjutnya ini cara yang terakhir sih yang aku terapkan di aku ya. Ada believe in yourself. Jadi believe in yourself ini percaya akan kemampuan diri. Jadi bukan percaya diri seperti umumnya, tapi memang percaya dan yakin bahwa kita itu bisa gitu. Kita bisa mengkritisi diri sendiri juga, mencari kekurangan, mempelajari kekurangan tersebut, dan juga yang pertama yaitu fokus ke kelebihan yang kita miliki gitu. Ini ada satu poin yang paling penting yaitu change your habit, di mana ini dimulai dari pikiran kita gitu, yang awalnya kita bisa berpikir, kenapa ya aku malu gitu, kenapa aku suka grogi, itu bisa diganti ke gimana ya caranya biar aku bisa nggak malu, bisa nggak grogi, bisa berani, bisa percaya diri. Jadi yang awalnya kalau kita mau melakukan sesuatu, kenapa ya aku begini, itu coba mulai diganti, change your habit dari kenapa ke bagaimana. Jadi kita lebih ke aksi gitu. Nggak perlu lagi bertanya alasan, tapi langsung bagaimana caranya gitu. Jadi kuncinya itu memang menghilangkan bayangan negatif, teman-teman. Karena di setiap otak dari manusia itu memang dirancang dan desain dengan positif. Jadi positif itu yang memang selalu mengingatkan tentang hal-hal negatif. Contohnya kalau kita sudah melakukan misal 10, 100 kebaikan sekalipun, kalau ada satu kesalahan kita yang memang itu tertanam di otak kita itu pasti akan selalu keingat keingat terus bahkan bertahun-tahun dan sampai ke depannya gitu. Nah, sebenarnya dari sini pun bisa dilihat cara ciri-ciri dari orang-orang yang nggak percaya diri itu seperti apa dan alasannya itu seperti apa. Nah, inilah ada 3 hal yang mempengaruhi dari ketidakpercayaan diri. Yang pertama tentunya pengalaman masa lalu ya teman-teman. Itu bisa membuat kita sama sekali nggak berkembang gitu kalau kita emang nggak melupakan hal tersebut. Nah, pengalaman masa lalu itu yang bisa membuat pengalaman internal kita juga terganggu. Contohnya seperti
takut karena adanya pengalaman masa lalu, kita akhirnya takut untuk ke depan, kita cemas untuk ke depannya. Dan pengalaman internal ini juga mengakibatkan ke masalah fisiologis. Ketika kita takut, cemas, itu pasti kan akan berpengaruh ke fisiologis. Contohnya, jadi berdebar-debar kalau mau ngomong atau presentasi atau mau ngapain, terus jadi keringatan yang berlebihan, jadi tangannya dingin. Nah, itu yang dimaksud dari fisiologis, teman-teman. Oke, bisa di next, Kak. Oke, ini terakhir kata-kata terakhir. Tapi ini sebenarnya spill buat closing statement aja ya, Kak Tari ya. Jadi nanti kita bahas di closing statement aja. Berarti ini kayaknya slide yang terakhir ya. Kita bisa banyak diskusi aja sih, Kak Tari. Oke, selanjutnya mungkin dikembalikan ke Kak Tari ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, aku izin bacakan teman-teman semua. Narasumber kita pada malam hari ini bernama Aditya Zulfikar, atau dengan nama lengkap yaitu Dr. Aditya Rahmat Zulfikar. Beliau menempuh pendidikan Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian profesi pendidikan dokter di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pendidikan dokter sekolah di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Tidak hanya itu, Dr. Aditya juga meraih beberapa penghargaan, yaitu runner-up 5 and the most inspiring movement, the new element of the year 2023, partisipan Tropical Medicine in International Medical Olympiad, winner Tropical Medicine Semaku Medical Olympiad, dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa dibaca di layar ya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, buat pengalaman pekerjaan Dr. Aditya, yaitu dia menjabat sebagai Regional Captor of Yogyakarta di Sobat Diabetes, kemudian podcast speaker di Pera Remaja Sehat Indonesia Hebat, kemudian beginner class coach di Bumi 1, edukator Pengmas Tim Apotek Rejendra, edukator PHBS KKN UMY, dan masih banyak lagi. Oke, teman-teman semua, buat lebih dekat sama Dr. Aditya, teman-teman boleh banget nih mampir di Instagram dokter ya, Dok. Buat follow teman-teman di sana, aku lihat banyak sekali informasi yang di-sharing oleh Dr. Aditya di postingan feed maupun di story-nya setiap harinya. Oke, langsung saja, Dok. Aku serahkan kepada dokter untuk memulai coaching kita pada malam hari ini. Kepada Dr. Aditya, waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Fahri sudah menjadi moderator yang sangat luar biasa ya. Suaraku putus-putus nggak ya? Aman, Aman ya? dokter. Jernih. Aku izin pakai 2 device soalnya karena kebetulan laptop aku kameranya nggak nyala. Oke, aku izin share screen dulu. Udah masuk ya? Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Salam bahagia dan juga salam sehat untuk teman-teman semua. Di sini izinkan saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Aditya Rahmat Zulfikar. Teman-teman bisa panggil Kak Adit juga nggak apa-apa. Kak Adit juga nama juga nggak apa-apa karena mungkin kita seumuran ya. Kita 11-12 mungkin ya. Mungkin boleh share di kolom komentar. Kira-kira teman-teman di sini para rata-rata umur berapa sih? 20, 23, 18. Oke, sebenarnya kita 11-12 lah ya sebenarnya 20 tahun. Jadi kita masih youth, sebenarnya masih anak muda. Dan
di sini izinkan aku juga sharing seputar cerita ataupun pengalaman hidup aku, karena di sini mungkin teman-teman kalau untuk secara teoritis terkait dari sukses akademik dan juga sukses karir itu pasti teman-teman sendiri juga punya ilmu banyak mungkin ya dibanding aku secara pribadi kayak gitu, yang mungkin secara teori-teori kayak gitu mungkin udah banyak juga didengerin, dan sedangkan di sini mungkin aku belum banyak juga pengalaman ataupun tentang karir aku sendiri. Jadi di sini kita sharing aja, kalau misalnya teman-teman punya cerita yang lebih menarik ataupun yang mungkin lebih jauh dibanding aku, boleh banget sambil di-sharing juga di kolom chat, ataupun nanti pada saat sesi tanya jawab kita bisa diskusi bareng. Nah, dan di sini sebenarnya aku juga diminta nih sama panitia, dan aku seneng banget karena ini kali kedua aku untuk ngisi bareng sama teman-teman Duta Inspirasi Indonesia, dan tentunya akan ketemu juga dengan orang-orang hebat yang nantinya akan menjadi agent of change buat Indonesia ya tentunya. Dan di sini sebenarnya misi kita adalah sama, kita sama-sama ingin menjadi inspirasi buat orang banyak, dan tentunya juga kita punya misi yang mulia juga untuk Indonesia menjadi lebih baik. Nah, di sini materinya sukses akademik dan juga sukses karir. Mungkin bukan materi ya, karena aku juga bukan orang yang profesional juga, jadi kita bercerita aja. Dan di sini saya adalah seorang dokter, baru aja lulus bulan Februari kemarin, dan sekarang sedang menempuh menjadi dokter internship di Puskesmas Umbul Harjo, Yogyakarta. Mungkin buat teman-teman yang DIY tahu. Dan di sini juga alhamdulillah baru bulan Juli akhir kemarin dapat amanah untuk menjadi fit runner-up the New Element of the Year, dan juga the most inspiring movement dengan movement yang aku bawa, yaitu Sobat Diabetes di kota Yogyakarta. Dan juga sebenarnya sekarang kesibukannya selain menjadi seorang dokter di Puskesmas, aku juga masih aktif di komunitas, tentunya komunitas kesehatan. Ada dua, jadi ada komunitas komunitas kesehatan terkait peduli diabetes, ada Sobat Diabetes, dan juga satu lagi adalah komunitas kesehatan tentang olahraga, jadi di Bumi 1. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan aku sampaikan lebih jauh, mungkin di sini kita sedikit merefleksikan diri lah kayak gitu. Karena di sini kan teman-teman ikut sebuah ajang ataupun sebuah kompetisi yang nantinya akan ada pemenang ataupun yang akan mendapatkan titel sebagai Duta Inspirasi Indonesia. Kan tadi teman-teman udah banyak tuh perkenalan dari Sabang sampai Merauke, dan tentunya punya keunikan sendiri-sendiri ya masing-masing, kayak gimana. Ada yang tadi udah janda, udah duda kayak gitu, terus ada yang tadi pinter nyanyi, atau ada yang tadi pinter pantun, dan aku juga mendengarnya juga kayak wah seru banget nih kayak gitu. Apalagi besok kalau misalnya teman-teman di sini ketemu langsung ya secara offline dengan teman-teman yang lainnya, pasti akan seru banget acaranya, karena aku juga pernah ikut kegiatan yang nasional, dan ketika bertemu dengan teman-teman yang lain itu seru banget ternyata. Ketemu wajah-wajah baru yang biasanya kita lihat secara online, ternyata pas ketemu offline keren-keren semua kayak gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, welcome to the competition of life. Jadi di sini aku mau menyampaikan bahwa sebenarnya kita itu selama hidup kita itu selalu berkompetisi. Tidak hanya berkompetisi pada saat teman-teman di sini di Duta Inspirasi Indonesia, tapi juga ketika teman-teman sehari-hari juga berkompetisi, baik kepada orang lain atau teman-teman, ataupun juga dengan diri teman-teman sendiri. Nah, jadi kita harus flashback. Sebenarnya kita udah sejauh ini itu apakah ada peningkatan atau tidak, kayak gitu. Dan tentunya buat teman-teman, sebenarnya teman-teman sudah masuk ke tahap yang saat ini udah sangat-sangat luar biasa, karena kita semua itu adalah orang-orang yang keren kayak gitu. Jadi kita juga harus memahami bahwa akan ada yang menjadi nomor satu dan ada yang akan menjadi nomor sekian. Tapi tentunya kita sudah menjadi nomor satu di setiap perlombaan yang kita hadapi kayak gitu. Nah, buat teman-teman semua, mungkin ada beberapa orang yang di sini yang berambisi untuk menang, untuk menjadi juara satu ataupun untuk yang lainnya kayak gitu, atau mungkin di akademik sedang berproses untuk menjadi lulusan terbaik ataupun menjadi juara satu di kelas atau kayak gimana. Tapi ingat bahwa sebenarnya kalian ini bertumbuh setiap hari kayak gitu, dan tentunya setiap hari akan menjadi challenge terus di kemudian harinya. Dan ini adalah moto hidup yang selama ini aku bawa, di mana
ini kata-kata yang selama ini sering aku ucapin di Instagram aku, di sosial media aku, yaitu never stop amazing, never stop delivering, never stop protecting, and never stop growing. Because when you have healthy body, you will be unstoppable. Karena ketika kita hidup, ini pegangan buat aku untuk tetap merasa percaya diri karena kita tahu bahwa setiap kita melakukan suatu kegiatan, tentunya kita juga memberikan value kita kepada orang lain ya, di mana value-value inilah yang seharusnya bisa menjadi bekal kita untuk bisa bermanfaat buat orang lain kayak gitu. Dari aku percaya bahwa sebenarnya orang itu akan membutuhkan orang lain ketika seorang tersebut punya value. Jadi jangan kesel ataupun jangan sedih ketika di sini kalian ditinggalkan oleh seseorang karena sebenarnya mungkin value kalian sudah tidak dibutuhkan lagi di sana. Jadi berfokuslah untuk meningkatkan value-value diri kalian, baik di dalam hal apapun, dari akademik ataupun di kehidupan yang ada. Yang dimana ketika aku di sini sudah berjuang, sudah melakukan sebuah yang terbaik, aku selalu merasa bahwa aku adalah orang yang luar biasa. Dengan semua sifat yang aku miliki, dengan semua ketekunan yang aku miliki, dan juga tanggung jawab yang aku pegang saat ini, itulah yang menjadikan aku nggak pernah berhenti untuk selalu menginspirasi ataupun memberikan manfaat kepada orang lain. Dan dari situ juga aku bisa melindungi orang lain. Karena aku tidak pernah berhenti untuk mencoba melindungi orang lain, memberikan informasi, memberikan ilmu, ataupun memberikan kesehatan kepada mereka. Dan tentunya setiap aku melakukan hal-hal tersebut, aku juga selalu merefleksikan diri. Apakah ada yang kurang dari diri aku, ataupun ada yang perlu aku perbaiki, atau mungkin apa sih yang perlu aku kembangin di kemudian hari, maka dari situ aku tidak pernah berhenti untuk bertumbuh dan memberi manfaat kepada orang lain. Dan tentunya semua itu bisa aku lakukan ketika aku memiliki tubuh yang sehat. Maka dari itu aku juga ingin menanamkan hal ini kepada teman-teman semua, karena teman-teman itu juga adalah sebuah agent of change yang sebenarnya juga you are unstoppable gitu. Jadi teman-teman di sini adalah orang-orang yang luar biasa yang tidak pernah berhenti untuk memberikan manfaat dan berkat kepada orang-orang di sekitar gitu. Dan tentunya ini juga menjadi pelajaran ya. Jadi kalau misalnya kita balik kepada materi kita yang sebelumnya, sukses akademik dan sukses karir, sebenarnya kan kita di sini sukses akademik itu sukses dalam belajar ya. Belajar itu nggak cuma akademik aja sebenarnya, tapi ada non akademik juga yang tentunya yang bisa kita ambil untuk ilmu-ilmunya kayak gitu. Dan tidak hanya tentang teori, tapi juga praktek yang bisa kita dapatkan di mana saja dan kapan saja. Nah, untuk mendapatkan sebuah kesuksesan, tentunya kita harus mengenal apa sih potensi dalam diri kita. Nah, misalnya teman-teman di sini ngelihat ya, di sini ada 4 foto, 4 kegiatan yang aku lakukan, yang tentunya menjadi profesi aku saat ini. Dari foto yang paling kiri ini, ya menggambarkan bahwa aku adalah seorang dokter. Gitu. Dengan pendidikan yang sudah aku tempuh, ya dan juga mendapatkan sertifikasi sebagai seorang dokter, ya jadi aku seorang dokter. Terus yang kedua ini adalah aku sebagai aktivis sosial, di mana di sini aku suka melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terutama kegiatan kesehatan, yang tentunya di sini sedang melakukan pemeriksaan kesehatan gula. Jadi pemeriksaan kadar gula darah. Ya ini menandakan bahwa aku adalah seorang aktivis kesehatan yang sedang bergerak di komunitas sobat diabetes, kayak gitu yang sedang aku pegang. Terus yang ketiga ini adalah foto. Ini sebenarnya adalah foto aku sedang coaching. Jadi menggambarkan bahwa aku adalah seorang coach dari komunitas olahraga strength and conditioning. Jadi di sini aku menjadi seorang coach atau pengajar di sana, pengajar kelas. Dan yang terakhir ini jungkir balik ya, sebenarnya ini adalah usaha kerja keras, bukan? Tapi ini adalah suatu hal yang menggambarkan bahwa aku juga seorang aktivis olahraga dan aku jadi seorang atlet di olahraga strength and conditioning, kayak gitu. Dan kata-kata yang selalu aku pegang adalah don't hide the real you behind clouds of darkness. Jadi jangan pernah menyembunyikan diri kamu di dalam sebuah awan yang gelap sebenarnya kayak gitu. Jadi show aja terus. Jadi tunjukkan pada dunia bahwa kalian ini sebenarnya sedang berproses, bahwa kalian ini sebenarnya sedang bersinar kayak gitu. Karena sebenarnya cahaya kalian itu adalah bintang. Sebenarnya kalian adalah seorang bintang yang mungkin saat ini masih terlihat kecil, tapi suatu saat ketika didekatin, dia akan menjadi suatu bintang yang besar kayak gitu. Oke, kayak gitu. Terus
aku pernah dengar salah satu quotes dari kakak kelas aku dan senior aku sebenarnya di organisasi pada saat itu, ketika kamu memiliki cita-cita, jangan pernah menaruh cita-cita kamu itu setinggi langit-langit di kamar. Meskipun itu biar mudah ya digapai ya kayak gitu. Tapi kalau menurut aku adalah ketika kamu punya mimpi, jangan pernah menaruh itu di tempat yang dekat. Taruhlah di tempat yang terjauh, bahkan sampai ke langit tertinggi atau bahkan sampai di luar angkasa. Karena ketika kamu jatuh saat tidak bisa meraihnya, kamu akan berada di tengah-tengah atau di antara bintang-bintang yang ada di sekitarmu yang bersinar kayak gitu. Karena ketika kamu bisa mendapatkan hal itu semua, kamu bisa melihat, setidaknya pada saat kamu jatuh tuh kamu bisa melihat, oh ternyata aku udah sejauh ini ya, aku bisa berkembang ini udah sebesar ini. Jadi nggak ada kata di mana kayak aku kok gini-gini aja ya, terus kok aku kayak nggak ada perkembangan sama sekali, kok aku nggak ada keren-kerennya sama sekali, kok aku nggak ada hal-hal yang bisa dibanggakan. Padahal ketika kamu melihat itu di antara bintang-bintang yang lain, oh ternyata aku tuh udah setara dengan bintang yang ini, oh ternyata aku tuh udah pernah melangkah sejauh ini, dan tentunya kalian ini adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk selalu berusaha kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya apa sih yang bikin aku bisa mencapai potensiku yang sampai saat ini, dan aku bisa mengenali apa saja yang aku butuhkan dan apa yang sedang aku lakukan. Tentunya ada pendidikan ataupun ada background yang menjadi hal-hal yang mungkin menunjang aku hingga saat ini. Oke, boleh dong share di kolom chat. Kira-kira dari teman-teman semua ada nggak di antara teman-teman ini yang dulunya atau bahkan sampai sekarang masih menjadi orang yang pemalu? Ada nggak? Boleh share mungkin di kolom chat. Ada ya? Banyak ya? Yang malu-maluin nggak usah ngechat juga ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang minder. Ya, banyak ya sebenarnya di antara kita yang emang masih pemalu mungkin kayak gitu, atau mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk bisa lebih percaya diri kayak gitu. Tapi percaya bahwa sebenarnya aku juga dulu waktu kecil adalah orang yang pemalu juga. Kira-kira kalian percaya nggak kalau misalnya aku dulu orang yang pemalu? Percaya. Ah, yang benar. Percaya. Ya, jadi aku dulu orang yang pemalu. Aku dulu waktu kecil itu tinggal di NTB ya, sekarang tinggal di Jogja. Aku dulu tinggal di NTB, dan aku ini yang sampai saking pemalunya ya, bahkan dulu tuh sering banget sembunyi di belakang orang tua aku. Bahkan kalau ada tamu aja aku nggak berani buat nemuin tamu kayak gitu. Dan dulu sampai padahal aku sering dibandingin nih sama kakak aku, karena kakak aku ini sering banget ikut lomba-lomba, sering banget tampil, sering nyanyi, sering nari kayak gitu. Sedangkan aku nggak pernah dan nggak berani untuk tampil kayak gitu. Sampai akhirnya ibu aku waktu itu ngasih uang ke guru, ngasih uang ke guruku buat bikin lomba kecil-kecilan yang dimana aku disuruh ikut sama guruku. Jadi ketika aku menang, aku dikasih uang sama guruku. Jadi orang tuaku sampai bikin segitunya biar menaikkan rasa percaya diriku. Dan tentunya itu menjadi hal motivasi aku juga, yang dimana kayak, wah seru juga ya kalau ikut lomba, kalau menang dapat uang kayak gitu. Akhirnya aku sering banget buat ikut lomba-lomba, dan akhirnya biar menang biar dapat duit kayak gitu. Ya lumayan lah ya kalau misalnya buat anak-anak kecil kayak gitu, buat jajan, buat main PS kayak gitu kalau dulu. Jadi akhirnya aku sering ikut lomba dan lebih percaya diri pada saat itu. Terus sampai akhirnya, ini dia, sampai akhirnya edukasi aku, pendidikan formal, ini yang di sebelah kiri. Di pendidikan formal aku, ini dulu aku kecil, dari TK sampai SD, aku ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Taliwang, di Sumbawa Barat ya. Itu di Taliwang, aku apa namanya, dulu nggak berani ngapa-ngapain tuh, bahkan lomba aja kayak tadi. Sampai akhirnya waktu lulus SD aku pindah ke Jogja, aku harus tinggal sama nenek aku, dan juga orang tua aku masih tinggal di NTB. Oh ya, wah sama-sama NTB kayak. Oke, ya betul banget. Aku juga kemarin habis mewakili NTB juga untuk di The New Element of the Year-nya. Ya, jadi apa namanya? Habis lulus SD aku pindah ke Jogja, dan mulailah di Jogja ini aku mulai harus percaya diri.
pada saat itu aku memaksakan diri karena aku berpikir bahwa sejak SMP aku udah nggak punya siapa-siapa yang buat ngelindungin aku ketika aku punya masalah. Aku nggak punya orang tua buat aku mengadu terus dibantuin untuk menyelesaikan masalahnya, meskipun bisa telepon ya, tapi orang tua nggak bisa langsung terjun ke lapangan. Sedangkan dulu waktu SD bisa, kalau misalnya aku pulang nangis kayak gitu ada masalah, orang tua aku langsung datang tuh ke sekolah kayak marahin gurunya atau apa kayak gitu. Tapi kalau SMP kan udah nggak ada tuh. Akhirnya pada saat SMP aku mencoba buat aktif. Aku mencoba buat aktif, ikut berbaur dengan teman-teman. Padahal SD aku dulu nggak punya banyak teman ya. Nah, mulai tahun 2010 aku di Jogja. Ini kayak teman-teman lihat di sebelah kanan ini ada. Mulai di situ aku join OSIS. Sebenarnya waktu itu aku join OSIS pun nggak daftar sebagai ketua ya. Aku daftarnya sebagai anggota divisi. Dan bahkan dulu aku nggak tahu OSIS itu ngapain aja. Aku dulu daftarnya divisi keamanan. Aku kirain waktu itu sama dengan kepanitiaan gitu. Jadi aku daftarnya divisi keamanan. Jadi dikirain aku mau daftar satpamnya sekolah waktu itu. Jadi diketawain itu satu sekolah. Tapi ternyata aku disuruh buat ikut seleksi di tahap selanjutnya untuk menjadi ketua. Dan alhamdulillah jadi ketua. Terus lanjut, ternyata aku mendapatkan banyak manfaat di situ dari edukasi aku. Mungkin aku sebenarnya orangnya akademik banget ya, akademis banget. Jadi meskipun aku jarang buat jarang buat belajar di rumah, tapi ketika aku berada di sekolah, aku lebih sering fokus dengan pelajaran yang aku jalanin kayak gitu. Jadi lebih fokus di sekolah. Ntar setelah sekolah aku lebih banyak main atau mainan HP kadang kayak gitu. Terus SMP aku sering ikut ekskul, aku ikut OSIS, terus juga SMA, kuliah, dan sampai sekarang itu aktif di organisasi yang tentunya pada saat SMA aku join untuk MPK, Majelis Perwakilan Kelas. Itu juga sebenarnya nggak join jadi ketua, nggak daftar jadi ketua, tapi ternyata dijadiin ketua sama senior. Terus habis itu juga tahun selanjutnya mau jadi ketua MPK, tapi ternyata aku disuruh buat jadi ketua OSIS. Akhirnya jadi ketua OSIS, jadi founder dari Forum Komunikasi Pengurus OSIS Kota Yogyakarta, terus juga aktif di Pramuka sebagai sekretaris DKR atau Dewan Kerja Ranting. Terus pas kuliah awalnya nggak mau ikut organisasi, nggak mau aktif terlalu karena aku udah pernah ngerasain organisasi di SMA, tapi ternyata ya karena udah jiwa organisasi, akhirnya mau nggak mau ikut terjun juga, akhirnya menjadi presiden di organisasi juga di Muhammadiyah Medical Student Activities di UMY, dan pada saat itu jadi presiden juga selama 2 tahun. Jadi sejarah dalam organisasiku ada jadi ketua organisasi itu selama 2 tahun. Padahal ini organisasi mahasiswa biasanya 1 tahun ya. Terus juga menjadi expert trainer dari International Federation Medical Student Association. Terus juga ikut student exchange sampai ke Italia waktu itu. Terus lanjut ke nasional juga organisasinya menjadi liaison officer to student organization CIMSA Indonesia. Terus sampai sekarang ikut terjun bantu pemerintah juga. Waktu itu sempat menjadi Satgas COVID-19 dari BNPB. Terus menjadi coach di Bumi 1 dan jadi koordinator chapter Sobat Diabetes di Jogja, dan yang baru terakhir ini adalah menjadi fifth runner-up and the most inspiring movement di New Element of the Year 2023, dan sekarang sedang bekerja menjadi manajer dari PT Royal Abadi Medica. Nah, dari yang sempat aku ceritakan ini, yang dimana aku dulu adalah orang yang malu, sampai akhirnya aku menjadi seorang yang mungkin hampir kebanyakan dari sini adalah menjadi ketua, itu sebenarnya prosesnya sangat panjang ya, dan bukan sehari 2 hari terus habis itu kita bisa menjadi seorang yang sukses kayak gitu. Dan tentunya aku juga belum menjadi orang yang sukses ya, karena aku juga belum kerja terlalu lama, dan kita juga masih seumuran. Mungkin ada dari teman-teman di sini yang mungkin udah punya pengalaman kerja lebih banyak dari aku, tapi aku percaya bahwa waktu itu memberi pelajaran yang sangat berharga buat kita. Selagi kita masih memiliki waktu untuk mau belajar, baik di akademik ataupun non-akademik, pasti nantinya akan membuahkan hasil yang sangat besar. Dan tentunya ketika kita melewati suatu waktu, kita harus tetap memiliki sisi yang positif, yang dimana kita harus mau untuk berbuat baik. Karena apapun yang kita lakukan, tujuan utamanya adalah untuk memberikan kebaikan kepada orang lain dan juga memberikan manfaat. Meskipun itu dibayar ataupun tidak, tentunya harus berdedikasi untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, jadi
di sini mungkin karena aku dulu adalah orang yang mungkin terorganisir dengan baik dan juga apa namanya public speaking-nya juga udah dapet. Tentunya aku pada saat kuliah di S2, jadi aku ini ya pas pendidikan aku angkatan 2016 kedokteran dan lulus S1 tahun 2020 lanjut koas. Ketika aku lanjut koas, aku juga mendaftarkan diri untuk S2. Jadi aku dulu double degree. Jadi koas ambil S2 Magister Administrasi Rumah Sakit. Nah, jadi Magister Administrasi Rumah Sakit ini adalah pendidikan yang emang berfokus untuk menjadi struktural di rumah sakit. Jadi kita belajar bagaimana caranya menjadi direktur rumah sakit. Nah, padahal aku sebenarnya belum lulus ya, belum lulus sebenarnya sekarang lagi fokus ke tesis. Karena kemarin ada beberapa kegiatan, jadinya aku belum fokus ke situ, jadi agak mundur. Nah, fokus di pendidikan yang ini ternyata aku dilirik nih sama dosen aku di salah satu dosen aku di fakultas dan ternyata aku sering diajak menjadi pembicara di ininya di kegiatan pengabdian masyarakatnya dan karena sering dilihat bahwa oh aku ternyata supel mungkin orangnya ataupun sering gampang diajak bekerja sama kayak gitu akhirnya aku diminta untuk menjadi manajer di PT-nya beliau yang dimana PT-nya ini sekarang sedang mengembangkan beberapa unit kesehatan untuk apa ya pelaksanaan seperti apa klinik kesehatan terus juga apotek terus klinik hemodialisa dan lain-lain kayak gitu dan sekarang beliau menjadi salah satu konsultan untuk pembuatan rumah sakit dan klinik juga dan aku juga dilibatin di situ padahal sebenarnya aku belum lulus dan aku belum punya titel ya atau gelar untuk Marsnya ini sendiri karena sebenarnya percayalah edukasi yang ada di sini itu hanyalah rentan waktu untuk membuktikan bahwa kita ini layak ataupun tidak layak berdasarkan dari sertifikasi. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini udah melebihi batas ataupun melampaui apa yang sebenarnya udah bisa orang-orang lain dapatkan, sebenarnya nggak perlu ini untuk praktek. Jadi bisa melakukan semuanya. Dan dari kegiatan-kegiatan ini ternyata semuanya ini sudah menunjang untuk aku bisa lebih pantas menjadi dengan magister administrasi rumah sakit meskipun belum dapat gelar. Dan administrasi itu tentunya sebenarnya penting juga ya untuk kita bisa mendaftarkan diri untuk administrasi juga tentunya. Dan di sini buat teman-teman yang ada di sana selama kalian punya kesempatan, selama kalian punya waktu yang banyak, lakukanlah sebanyak-banyaknya explore apa yang bisa kalian lakukan dan tentunya kenali potensi kalian. Kira-kira potensi apa sih yang aku punya saat ini dan apa sih yang bisa menunjang aku di kemudian hari. Karena kita nggak tahu suatu saat itu apakah ini semua bermanfaat atau tidak. Mungkin banyak yang dulu merasa bahwa OSIS, menjadi ketua organisasi itu hanya capek-capek aja, ataupun hanya untuk mencari eksistensi aja di sekolah. Tapi ternyata semua itu menjadi privilege kalian dan menjadi suatu pengalaman buat kalian semua untuk bisa berkembang sepesat yang sekarang sebenarnya kayak gitu dan sekarang karena mungkin dari faktor pengalaman organisasi yang aku punya orang-orang ketika aku mengirimkan CV itu mereka udah percaya kalau misalnya oke, aku udah percaya nih kamu untuk menjadi jabatan ini karena kamu udah punya pengalaman yang banyak kayak gitu tentang menjadi ketua misalnya kayak gitu jadi otomatis nilai leadership kita udah dapet di situ. Nah terus dari sini barulah kita menjadi seorang yang menjadi role model buat orang-orang di luar sana atau menjadi orang-orang yang menginspirasi orang lain. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah juga ketika kita bisa mendapatkan ilmu, tentunya bukan hanya untuk kita aja. Your life is not only yours kayak gitu. Jadi hidup itu bukan cuma tentang kalian aja, apa yang bisa kalian petik kalian ambil semua, tapi ilmu itu adalah di mana seseorang tersebut bisa mendapatkan ilmu dan juga bisa membaginya kepada orang lain. Karena kalau misalnya teman-teman belajar ya tentang piramida pembelajaran, itu akan lebih banyak ketika kita bisa memberikan kepada orang lain, kita akan mendapatkan lebih banyak dibanding kita hanya belajar untuk diri kita sendiri. Ada nggak yang boleh dong share di kolom komentar? Ada nggak yang tahu kira-kira kalau misalnya kita lecture aja, kita dengerin, misalnya teman-teman di sini mendengarkan apa yang aku sampaikan dari awal sampai akhir nanti, itu sebenarnya berapa persen yang kalian dapatkan ataupun yang kalian masukkan ke dalam otak? Ada yang tahu nggak berapa persen? Boleh share di kolom komentar. Kalau nggak ada yang share berarti udah tidur semua nih. 80%, 70%, 30%, 75,
85, 75. Oke, masih banyak ya yang teman-teman tangkap. Padahal sebenarnya ketika kita hanya mendengarkan perkuliahan ataupun pembelajaran yang ada di depan kita pada saat ini, yang akan kita pegang ataupun yang akan kita kenang untuk selamanya itu sebenarnya cuma 5%, teman-teman. Cuma 5%, tapi ketika teman-teman ini mencatat, terus habis itu teman-teman mempelajari ulang, itu akan menjadi 10%. Ketika teman-teman berdiskusi dengan teman yang lain ataupun mengajarkan kepada orang lain, itu akan masuk sekitar 90% dari yang teman-teman dapatkan kayak gitu. Nah, jadi ketika teman-teman di sini bisa mendapatkan ilmu, tentunya ilmu itu harus diberikan kepada orang lain juga, harus di-share kepada orang lain. Karena tidak hanya manfaatnya buat kita aja, tapi manfaatnya buat orang lain. Orang lain mendapatkan ilmu baru, tentunya kita juga bisa lebih mengerti lagi. Sama dengan halnya, aku dulu waktu kuliah, nggak tahu apa-apa tentang diabetes. Aku nggak banyak belajar tentang diabetes. Ketika ketemu dengan pasien waktu koas, ditanya tentang diabetes, aku juga bingung. Bagaimana cara ngasih obatnya, terus habis itu pencegahannya harus ngapain aja, kayak gitu. Aku bahkan bingung kayak gitu karena sebenarnya udah dapat ilmunya pada saat S1, tapi ternyata aku cuma dapat 5%-nya aja. Tapi ketika aku tergabung dalam komunitas sobat diabetes, aku belajar, tapi aku sambil ngasih ke orang lain. Aku mendapatkan pertanyaan, aku belajar lagi, aku ngasih lagi ke orang lain, dan sampai sekarang ternyata aku bisa mendapatkan banyak banget tentang ilmu tentang diabetes ataupun pola hidup sehat. Nah, jadi belajar sambil belajar, betul. Ya, jadi kayak yang disampaikan, menginspirasi orang lain atau menjadi role model orang lain itu bukan cuma tentang kita berlaga di depan orang lain menjadi orang yang sempurna, bukan menjadi seperti itu, tapi kita adalah orang yang mau belajar. Jadi kita bisa memberikan kepada orang lain sambil kita juga mendapatkan suatu hal kayak gitu. Nah, ini seperti yang di quotes yang pertama ya. Jadi menjadi seorang role model itu adalah fondasi paling kuat pada edukasi sebenarnya. Jadi kalau misal teman-teman pernah mendengarkan, ada yang namanya satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi bukan cuma tentang bagaimana teman-teman itu ceramahin orang lain, gini loh sebenarnya hidup sehat tuh gini. Tapi ternyata teman-teman sendiri aja belum bisa menerapkan kayak gitu. Dan aku sangat marah pada saat itu ketika aku mendapatkan ilmu dari tempat aku kuliah, dari aku S1 waktu itu, ada dosen yang menyampaikan bahwa ini loh penyakit ini tuh sebenarnya kayak gini. Dan salah satu faktornya adalah karena tidak mau hidup sehat. Makanya kalau misalnya kalian mau mencegah penyakit ini biar nggak terjadi pada diri kalian adalah dengan menerapkan pola hidup sehat, harus olahraga, harus makan yang baik. Tapi ternyata dosen aku, dokter aku pada saat itu orangnya obesitas. Orangnya adalah pengidap diabetes. Dan sampai sekarang obesitasnya udah obesitas yang gede banget kayak gitu. Dan badannya emang besar kayak gitu. Bukan bermaksud untuk ini ya, bukan bermaksud untuk body shaming ya, tapi emang kalau menurut aku, ketika kamu ingin mengajarkan suatu hal, kamu juga harus memberikan contoh yang baik juga. Jadi makanya selama ini yang ingin selalu aku sampaikan atau aku berikan informasi kepada teman-teman yang ada di sekitar aku, ya aku selalu memberikan fenomena-fenomena ataupun pengalaman-pengalaman yang terjadi di sekitar aku juga. Bukan cuma menjelaskan bahwa ini loh sebenarnya tentang diabetes kayak gini, ini loh sebenarnya hidup sehat kayak gini, tapi juga aku harus mencerminkan juga ke mereka bahwa aku juga melakukan hal yang sama juga, aku juga melakukan pola hidup sehat, melakukan makan yang baik, terus juga melakukan olahraga yang rutin kayak gitu. Jadi dari situ. Karena ini di kalimat yang keduanya ini, karena kebanyakan bapak-bapak di sini lupa bahwa dengan mereka mencoba untuk mencari nafkah kepada anak-anak mereka, mereka lupa bahwa mereka itu harus hidup juga sama anak-anak mereka, kayak gitu. Karena kebanyakan orang di luar sana berusaha untuk menjadi role model, berusaha untuk tampil sempurna di luar, tapi ternyata mereka ini tidak melakukan hal yang mereka lakukan. Dan bahkan mereka ini merasa tidak hidup dengan apa yang mereka lakukan. Kayak gitu. Jangan sampai, karena di sini kan teman-teman akan menjadi duta inspirasi ya. Menjadi duta inspirasi itu bukan cuma soal omongan aja, tapi juga perilaku yang harus disampaikan ataupun juga dipaparkan kepada orang lain. Bukan hanya pada saat teman-teman berkompetisi, tapi juga pada saat teman-teman di kehidupan nyata juga. Mungkin di sini panitia hanya menilai dari beberapa saat aja kayak gitu. Atau mungkin pada saat 3 bulan mengabdi kayak yang teman-teman sampaikan tadi. Bukan hanya pada saat itu, tapi emang benar-benar menginspirasi seumur hidup gitu. Terus yang perlu teman-teman ambil adalah inspirasi itu bisa datang kapan saja dan di mana saja sebenarnya. Bisa dari teman-teman di sini aku mendapatkan inspirasi, bisa juga dari
pembelajaran yang ada di akademik ataupun non akademik tadi kayak gitu. Jadi dari sini aku belajar bahwa oh ternyata Indonesia ini provinsinya udah banyak banget ya sekarang kayak gitu. Terus oh ternyata pantun-pantun ini seru juga ya kayak misalnya kayak gitu tadi yang udah disampaikan. Jadi sebenarnya banyak apa namanya inspirasi yang bisa kalian dapatkan di mana saja dan kapan saja. Dan tentunya mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian lemparkan ke aku itu juga aku bisa belajar juga kayak gitu. Nah, terus kenapa sih sobat diabetes kayak gitu? Kalau misal kita ambil ya dari garis besar dari yang pertama tadi tentang sukses akademik, sukses karir ya. Mungkin karena aku pekerjaannya juga belum banyak ya sekarang, jadi aku menjelaskan tentang pengalaman yang aku sedang lakukan saat ini. Kenapa aku ngambil sobat diabetes? Karena aku ingin menjadi seorang dokter. Aku ingin menjadi seorang dokter itu sebenarnya faktor utamanya itu karena apa? Tentunya teman-teman di sini belajar juga punya motivasi apa yang membuat teman-teman ini mau belajar. Yang dimana mungkin ada fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kalian yang membuat kalian itu mau untuk mengambil pendidikan yang sekarang sedang diambil kayak gitu. Nah, sedangkan aku sendiri, aku mendapatkan fenomena banyak sekali terjadi di keluarga aku yang punya sakit kayak gitu. Punya penyakit metabolik. Dan salah satunya adalah diabetes. Diabetes ini pada tahun 2004 aku mendapatkan suatu fenomena besar yang membuat aku stres juga. Aku kehilangan kakek aku di tahun 2004 dulu. Jadi 19 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu aku kehilangan kakek aku karena sakit jantung. Dan sakit jantung ini yang membuat dia meninggal, ini ternyata faktor utamanya karena dia diabetes tapi tidak ketahuan. Jadi dia tidak ketahuan diabetes, akhirnya dia diabetes, terus meninggal tahun 2004 karena sakit jantung. Dan waktu itu membuat aku sempat shock juga. Aku masih kecil waktu itu, masih baru mau masuk SD, nggak paham tentang meninggal ataupun penyakit kayak gitu. Tapi ternyata faktornya besar banget yang bisa menurun itu ke keluarga aku kayak gitu, dan ke ayah aku ataupun ke aku sendiri kayak gitu. Terus tahun 2018 pada saat aku di tengah-tengah ngambil pendidikan tentang kedokteran ini, ternyata, dan aku tinggal sama nenek aku, ternyata nenek aku juga terdiagnosis diabetes. Tentu ada kekhawatiran tersendiri ataupun trauma yang dulu sempat terjadi, itu muncul lagi ketakutan-ketakutan bahwa ini akan bisa terjadi kayak gitu. Dan tahun 2020, 2021, aku cukup stres juga dengan pendidikan yang aku ambil. Menjadi seorang dokter itu pendidikannya panjang ya, tentunya juga berat, dan kita sadari bahwa pendidikannya ya tidak segampang yang teman-teman lihat juga mungkin kayak gitu. Jadi aku sempat naik berat badan 20 kilo dari awal kuliah sampai akhir kuliah kayak gitu, akhir S1 ku. Dan dari situ aku merasa bahwa kok badanku tidak nyaman kayak gitu, dan setelah ditelusuri ternyata aku masuk ke dalam kategori depresi ringan sedang. Dan akhirnya tahun 2020, 2021 itu aku mulai untuk menerapkan pola hidup sehat, dan 2021 aku mulai untuk aktif menjadi edukator untuk pola hidup sehat kepada orang lain dengan bekal ilmu seadanya waktu itu aku ambil. Aku mencoba menginspirasi orang lain juga, dan dari situ juga aku belajar tentang ilmu-ilmu itu. Akhirnya tahun 2022 aku bisa membangun komunitas Sobat Diabetes di kota Yogyakarta, yang sebelumnya memang udah ada dari tahun 2014 ya di Jakarta. Dan di sini fokus kita adalah untuk membangun generasi muda yang peduli tentang kesehatan dan juga tentang isu-isu penyakit ataupun isu-isu kesehatan dan juga diabetes. Dan bersama Sobat Diabetes ini kita komunitas untuk memberikan ilmu kepada anak-anak muda untuk menginvite ataupun mengajak mereka untuk apa namanya memberikan partisipasi buat diri ataupun pada orang lain di sekitar mereka untuk hidup bisa lebih sehat tentunya kayak gitu. Salah satu apa ya hal yang seumur hidup aku pegang, karena kita tidak pernah tua untuk sebuah film Disney kalau menurut aku. Jadi ini selalu menginspirasi aku. Ketika aku nonton, aku selalu terinspirasi dari setiap film yang ada, karena dia pernah ngomong, if you can dream it, you can do it. Jadi ketika kamu bisa memimpikan suatu hal, pasti kamu suatu saat akan mendapatkan itu. Yang penting tetap berusaha dan selalu berhusnuzon dengan Allah. Tentunya Tuhan itu akan selalu berikan yang terbaik, meskipun tidak sesuai dengan jalan, pasti Dia akan berikan yang lebih besar dari yang kamu harapkan sebenarnya kayak gitu. Dan tentunya menjadi VIP runner up itu, mungkin orang-orang di sekitar aku sering ya kayak tanya, kamu dengan semua yang sudah kamu lakukan, yang apa namanya yang sudah kamu berikan untuk elemen ataupun udah
kamu lakukan menginspirasi orang lain, kamu cuma berhenti di top 6 aja, nggak jadi winner itu, kamu nggak apa-apa emang kayak gitu. Aku selalu bilang, aku sudah mendapatkan hal yang terbaik. Aku sudah mendapatkan the most inspiring movement itu adalah hal atau hadiah terbesar buat aku ya. Aku tidak butuh title winner, aku cuma butuh the most inspiring movement aja. Karena ketika aku bisa menginspirasi orang lain, di situ aku merasa lebih bermanfaat. Karena untuk winner itu cuma sebagai pembuktian aja, karena hal yang utama adalah bagaimana kamu bisa bermanfaat buat orang lain. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Mungkin aku kembalikan ke moderator.